hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabatnya, kemudian memberikan wasiat yang sangat-sangat mencekam, menakutkan, dan berasa terhadap hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkannya. Sehingga wasiat ini membuat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bergetar hati-hati mereka dan berlinang air-air mata mereka. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari memberikan wejangan kepada kami dengan sebuah nasihat. Ka'annahu mau'idatum waddi'in, seolah-olah itulah nasihat terakhir Rasul untuk para sahabat. Wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun, sampai hati-hati kami, kata para sahabat, bergetar dan air mata kami pun tak sadar bercucuran dari wajah-wajah kami. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, fa'ausina ya Rasulullah, berikan wasiat kepada kami wahai Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat minta untuk diberikan wejangan atau nasihat ataupun wasiat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar patuh dan taat kepada para pemimpin kalian, sekalipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak Habasyi, budak yang berkulit hitam. Sebab barang siapa yang hidup lama sepeninggalku, maka dia akan menyaksikan perselisihan dan perbalahan yang begitu banyak. Karena itu berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, yang mereka mendapatkan petunjuk, maka peganglah ia dan gigitlah dengan gigi geraham-geraham kalian. Tapi hati-hatilah kalian terhadap setiap perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, sedang setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya adalah neraka. Hadis ini dikeluarkan Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis hasan sahih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sangat agung sekali. Hadis yang mengajarkan kepada kita tentang manhaj beragama, bagaimana cara berfikir dan pola fikir kita ketika
memahami sebuah agama. Nabi SAW adalah manusia yang Allah anugerahkan kepadanya jawami'ul kalim. Kalau bicara itu ngomongnya singkat tapi syarat dengan makna yang luar biasa. Makanya disebutkan bahwa wasiat ini adalah wasiat yang sangat-sangat menggetarkan hati para sahabat walaupun singkat. Itulah kelebihan Nabi SAW, kalau ngomong itu tidak panjang-panjang, tetapi sekali bicara sangat tajam isinya, sehingga menembus lubuk hati para sahabat yang paling dalam, sehingga hati mereka bergetar dan air mata mereka berlinang. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 4 perkara. Pertama, Nabi SAW bicara soal takwa. Artinya Rasul SAW mewasiatkan kepada para sahabat dan kita juga sebagai umatnya agar senantiasa memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa as-sam' wa ta'ah, agar senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah walaupun pemerintah itu zalim kepada rakyatnya. Kemudian yang ketiga, hadis ini bicara tentang tamasuk dengan sunnah, berpegang dengan sunnah Nabi SAW, dan kita disuruh untuk memegang sunnah itu dengan gerham-gerhamnya, dengan gerham-gerham kita, menunjukkan bahwa jangan sampai lepas sunnah itu pada badan kita. Dan yang terakhir, hadis ini bicara soal bahaya perkara yang diada-adakan dalam agama atau disebut dengan bid'ah. Inilah khulasah ataupun ringkasan dari hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, bicara soal takwa, bicara soal ketaatan kepada pemerintah, bicara soal tamasuk berpegang dengan sunnah, dan bicara tentang bahaya sebuah perkara yang diada-adakan dalam agama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita rinci satu persatu. Sebelum kita rinci 4 perkara tersebut, kita akan ambil dulu faedah hadis ini. Pertama, hadis ini menceritakan tentang al-wa'du wan nushu wal irsyadu min hajur rusuli wat tariqud du'ai wat tariqud du'ati, bahwa memberikan wejangan, memberikan nasihat, memberikan arahan itu adalah manhajnya para rasul, dan itu adalah jalannya para duat. Kemudian yang kedua, hirsun Nabi SAW ala mau'idati ashabi, semangatnya Rasul untuk terus memberikan nasihat kepada para sahabat dan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, Ali radhiyallahu an berkata, haqqun 'alal imam an yahkuma bil adli wa yu'addil amanata, fa idza fa'ala dzalika wajaba 'alal muslim an yuti'uhu wa alla ya'mura bi maksiatillah, fa in umira bi maksiatillah fala sam'a wala ta'ah. Yang ketiga, bahwa Ali radhiyallahu anhu mengatakan hak seorang pemimpin untuk menegakkan keadilan dan membawa amanah. Jikalau para pemimpin itu sudah melakukan keadilan dan amanah, maka wajib kita sebagai rakyat kaum muslimin untuk mentaatinya. Kecuali kalau seandainya pemimpin kita memerintahkan kepada kemaksiatan. Kalau memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat. Artinya ketaatan itu pada hal yang baik. Kemudian yang kelima, zuhuru ayati min ayati Rasul, telah tampak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Rasul tentang akan adanya perpecahan.
Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup sepeninggalku, kata Rasul, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak, dan sekarang sudah terjadi. Kemudian yang kelima, luzumut tamassuk bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam la siyama indal ikhtilafi wat tafarruq. Wajib kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika terjadi perbalahan, perpecahan di antara umat ini. Kemudian yang keenam, tahdziru min muhdatsatil umur. Peringatan keras dari perkara-perkara baru dalam agama, karena ini bisa membahayakan dalam agama kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut saja sunnah, jangan buat-buat, itu sudah cukup bagi kalian. Inilah 6 perkara faedah dari hadis ini. Kembali kepada awal. Tadi saya katakan di awal bahwa hadis ini memiliki 4 faedah yang sangat besar sekali. Pertama, ketakwaan. Yang kedua, ketaatan kepada pemerintah. Yang ketiga, tamasuk dengan sunnah. Dan yang terakhir, bahaya bid'ah. Baik, kita bahas satu-satu. Pertama, wasiat takwa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu takwa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seorang yang bernama Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini dulunya Nasrani, kemudian masuk Islam di zaman Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Jadi Umar mengatakan kepada Ka'ab al-Akhbar ini tentang apa itu makna takwa. Maka Ka'ab pun mengatakan, apakah anda pernah melewati jalan yang penuh duri wahai Amirul Mukminin? Maka Umar mengatakan, tentu. Kata Ka'ab, apa yang anda lakukan? Kata Umar, aku berhati-hati dan berusaha kuat agar tak kena duri. Maka Ka'ab mengatakan, itulah makna daripada takwa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya ada seorang penyair mengatakan, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasnaka mashin fawqa ardi sawki yahdhar ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Hindarilah segala dosa, apakah itu kecil ataupun besar, itulah takwa. Bertindaklah bagaikan seseorang yang melewati padang berduri, dia akan berhati-hati kepada segala yang ia lihat. Sungguh jangan menganggap remeh sebuah dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil. Jadi makna takwa itu adalah kehati-hatian agar kita jangan sampai melakukan perbuatan dosa, baik dosa yang dorongannya dari syahwat ataupun syubhat, baik dosa itu dari dosa-dosa kecil ataupun dosa besar, baik dosa itu adalah sebuah syubhat ataukah yang memang jelas-jelas diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang meninggalkan perkara itu, itulah takwa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ali radhiyallahu an, beliau ketika memaknai makna takwa, apa kata Ali? Takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Jadi takwa adalah seseorang takut kepada al-jalil, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau menanamkan perasaan takut kepada Allah azza wa jal, itulah alamat takwa dia. Kemudian wal amalu bitanzil, dia pun berusaha mengamalkan apapun yang diturunkan Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Dan yang terakhir, wal isti'dad li yaumir rahil, persiapan untuk hari setelah kematian. Itulah takwa kata Ali. Jadi takwa itu takut kepada Allah,
mengamalkan wahyu, qanaah dengan yang sedikit, dan persiapan untuk kematian. Kemudian Talaq ibn Habib mengatakan, takwa adalah amalun bi ta'atillah ala nuri minallah raja'a thawabillah wa tarku ma'siyatillahi ala nuri minallah takhafu adzaballah. Jadi takwa adalah seseorang beramal dalam rangka mentaati Allah karena bimbingan langsung dari Allah, mengharap pahala dari Allah, atau meninggalkan maksiat kepada Allah atas bimbingan dari Allah karena takut azab Allah. Itulah takwa. Jadi inti daripada uraian-uraian para ulama ini tentang definisi takwa mengerucut kepada sebuah kata-kata yang sering kita dengar. Takwa secara global adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya wasiat takwa ini, Bu. Sampai kalau kita melihat bagaimana dahulu para ulama salaf, mereka senantiasa memberikan wasiat takwa ini sesama mereka. Karena kita tahu bahwa wasiat takwa ini adalah wasiat para nabi, bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi wasiat seluruh para nabi. Seluruh para nabi itu berwasiat dengan wasiat ketakwaan, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus sebuah pasukan, ya Rasul itu kalau mengutus sebuah pasukan dalam bentuk sariyah. Sariyah itu pasukan yang tidak dipimpin Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum melepaskan pasukan itu akan mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian dengan takwa, karena kemenangan itu ada di takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu apabila berkhutbah, khutbah apa saja, maka Abu Bakar senantiasa memulai dengan khutbahnya, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Bahkan Umar radhiyallahu an pernah mengirim surat kepada putranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, dan selalunya di permulaan surat itu Umar senantiasa menuliskan, fa inni usika bitaqwallah, fa innahu manittaqahu waqahu, aku wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah, karena sesiapa yang bertakwa dia akan selamat. Bahkan Ali radhiyallahu an juga sama. Apabila mengutus utusan perang, maka sebelum melepaskan pasukan, Ali senantiasa mengatakan, usikum bitaqwallah, bertakwa kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada seseorang, dan sebelum dia menulis isi daripada surat itu, beliau memulakan dengan kalimat usika bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua para sahabat, para ulama salaf itu, mereka senantiasa berwasiat dengan takwa, karena memang takwa ini banyak sekali faedahnya. Di antaranya, dengan takwa itu Allah bukakan pengetahuan kita. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Dalam surah Al-Anfal 29, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kalian furqan, bisa membedakan mana hak mana batil. Kemudian juga di antara buah takwa adalah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi Allah mudahkan, Allah carikan jalan keluarnya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai 7, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi dan bertakwa kemudian membenarkan sorga, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk dia. Dan Allah mengatakan dalam surah At-Talaq ayat 4, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan perkaranya semua menjadi mudah. Bahkan takwa itu bisa menghilangkan keburukan, bisa menggugurkan dosa,
Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Dalam surah At-Talaq ayat 5, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Bahkan di antara buah takwa juga adalah orang akan diselamatkan dari fitnah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan setiap fitnah yang dihadapinya jalan keluar. Bahkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan takwa juga akan mengangkat derajat kita kelak di sorga. Dalam Al-Baqarah 212, walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa di atas mereka pada hari kiamat. Dan lebih daripada itu, takwa adalah mengantarkan kepada sorga. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mafaza akan mendapatkan keberuntungan. Bagi dia kebun-kebun, buah-buahan, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wasiat takwa ini adalah wasiat para nabi dan rasul, wasiat para sahabat dan juga para ulama setelahnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita melaksanakan ketaatan kepada para pemimpin kita. Ini Bu ya. Ketaatan seseorang itu ada 6 macam. Pertama, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketaatan kita kepada Rasul. Yang ketiga, ketaatan kita kepada para pemimpin kaum muslimin. Yang keempat, ketaatan kita kepada orang tua kita. Kemudian yang kelima, ketaatan kita kepada pasangan kita, ibu taat dengan suami. Dan yang terakhir, ketaatan seorang budak kepada tuannya. Itulah macam-macam ketaatan Bu ya. Pertama, taat kepada Allah, dan ini yang diprioritaskan nomor 1. Kemudian setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala berurut ke nomor 2, taat kepada Rasul. Kemudian setelah taat kepada Rasul turun ke nomor 3, taat kepada pemimpin. Kemudian setelah taat kepada pemimpin turun ke yang nomor 4, taat kepada orang tua. Kemudian setelah itu taat kepada pasangan, seorang istri kepada suami, dan yang terakhir seorang budak kepada tuannya. Itulah macam-macam dari ketaatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Nabi SAW dengan tegas mengatakan was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Hendaklah mendengar, hendaklah taat kepada penguasa kalian, wa in ta'ammar. Kalimat ta'ammar ini Bu, itu artinya bukan kepemimpinan karena ikhtiar, karena keinginan, tetapi maksudnya ta'ammar itu lebih kepada ghalabah. Ghalabah itu artinya seandainya terjadi kudeta. Jadi pemerintah yang lama digulingkan. Umpamanya yang memerintahkan itu orang-orang merdeka. Kemudian datang kudeta dari para budak, sehingga budak-budak itu bisa menggulingkan pemerintahan yang sah dari orang-orang merdeka. Sekalipun kemudian nanti yang berkuasa para budak, maka kita wajib taat kepada mereka. Itu makna was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Walaupun yang memerintahkan kalian itu seorang budak Habasyah. Kenapa demikian Bu? Kenapa Nabi SAW sampai keras meminta kepada umatnya untuk taat dengan penguasa, walaupun penguasa mengambil hak kita dan kita tidak bisa mengambil hak mereka? Walaupun penguasa itu zalim kepada kita, wa in dharaba dhahruk wa akhadha maluk, walaupun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu, tetap taat kata Rasul. Walaupun engkau mengingkari mereka karena kejahatan mereka, tetap taat. Kenapa Rasul sampai keras seperti itu ya di semua hadis-hadis tentang ketaatan kepada penguasa itu? Ibu,
Tujuan syariat disyariatkan itu untuk apa? Untuk 5 perkara. Kenapa kita harus beragama? Karena ada 5 perkara yang harus kita jaga. Pertama, keyakinan dalam agama. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, harta. Yang keempat, keturunan. Dan yang kelima, kehormatan. Itulah sebabnya agama itu diturunkan kepada kita untuk 5 perkara. Menjaga keyakinan supaya tidak sesat, menjaga jiwa supaya tidak mudah membunuh, menjaga harta supaya tidak dirampas, menjaga keturunan supaya ada pernikahan dan jauh dari perzinahan, dan supaya menjaga kehormatan agar tidak mudah orang itu mencaci, memaki, menggibah dan begitu seterusnya. Yang ingin saya katakan bahwa ketaatan kepada pemerintah juga sama. Ketaatan kepada pemerintah kita itu supaya 5 perkara ini terjaga, Bu. Sebab kalau seandainya terjadi pemberontakan, chaos, akhirnya kemudian runtuhlah penguasa lama, kemudian terjadi kerusuhan di mana-mana gara-gara tumbangnya penguasa itu, maka bisa saja akhirnya kelompok-kelompok sesat memainkan kesesatannya, rusaklah agama orang. Kemudian orang-orang mulai saling membunuh karena tidak ada hukum tegak di negara itu, lagi kacau. Akhirnya hilanglah jiwa orang. Kemudian terjadi penjarahan di mana-mana, akhirnya harta terampas dengan cara zalim oleh orang lain. Kemudian juga keturunan, akhirnya terjadi pemerkosaan di mana-mana. Kemudian saling hujat sana sini, akhirnya kehormatan pun hilang. Itulah kemudian kenapa Islam itu melarang melakukan pemberontakan, karena menghilangkan tujuan kita beragama. 5 perkara yang harus kita jaga ini. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala sedang dipenjara di zaman Khalifah Mu'tasim. Datang muridnya membawa pena dan juga buku, kemudian mengatakan, ya Imam, murid-muridmu di luar sana sudah menggenggam pena dan juga buku-buku mereka agar engkau mengeluarkan fatwa seperti yang diinginkan orang-orang Mu'tazilah, dan engkau akan keluar dari penjara dengan mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mau dan marah kepada muridnya, apakah aku akan menyesatkan mereka? Oh, tidak bisa. Aku katakan Al-Quran kalamullah. Dan dia mengatakan, wa man qala lafdzul Qur'ani makhluk fahuwa jahmi. Siapa yang mengatakan lafaz Quran makhluk, dia pemahamannya Jahmiyah, kata Imam Ahmad. Akhirnya muridnya mengatakan, ya sudah, kalau engkau tidak mau seperti itu, bagaimana kalau kita berontak saja? Kita gulingkan aja penguasa. Kita ini kuat, murid-muridmu di mana-mana. Kata Imam Ahmad, oh jangan, ad-dima ud-dima, ingat darah, ingat darah, ingat darah, ingat darah. Kalau sudah penggulingan itu pasti ada pembunuhan. Ingat darah. Ya. Bagaimana Imam Ahmad, walaupun dia dizalimi sezalim-zalimnya oleh penguasa di zaman itu, tapi dia tidak mengarahkan untuk melakukan pemberontakan. Karena pemberontakan itu bukan akhlak ahli sunnah wal jamaah. Pemberontakan itu akhlaknya orang-orang khawarij, kilabu ahli nar, khawarij. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Persis seperti firman Allah surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nabi SAW bersabda, yakunu ba'di a'immatan la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insi. Nanti kata Rasul, setelah aku akan ada para pemimpin yang tidak dapat mengambil petunjukku dan tidak pula melaksanakan sunnahku. Nanti akan ada di tengah-tengah manusia orang-orang yang hati-hati mereka seperti setan namun jasadnya seperti manusia.
Jadi nanti kata Rasul akan ada pemimpin yang seperti ini, jasadnya jasad manusia, hatinya seperti setan, karena jauh dari petunjuk Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, kata Hudzaifah ibn Yaman, qultu kaifa asna ya Rasulullah. Rasul, kata Hudzaifah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu, yang pemimpinnya kayak setan itu, gimana tuh ya, macam mana kalau seandainya aku dapati zaman seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa atih. Dengarkanlah dan taatlah kepada pemimpinmu walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu, tetap mendengar dan tetap taat. Lihat saking kerasnya Rasul. Ya tadi karena dikhawatirkan, Bu, kalau kita tidak taat kepada mereka, dikhawatirkan akhirnya tersebar kesesatan, tersebar pembunuhan, tersebar perampokan, tersebar perzinahan, perkosaan dan yang semacamnya. Akhirnya saling menghujat ke sana kemari. Tapi tentu Nabi SAW pun memberikan koridor kapan taat dan kapan tidak taat itu. Kata Nabi SAW, la ta'ata fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kalau melaksanakan maksiat atau perintahnya maksiat, tapi kalau perintahnya kebaikan maka harus ditaati. Bolehnya memberontak itu cuma satu dalam hadis itu, Bu. Boleh kita memberontak pemerintah, boleh, tapi kondisinya satu, ketika pemerintah itu kafir dan jelas kekafirannya. Itu pun kalau kita ada kekuatan yang bisa menggulingkannya. Tapi kalau tidak ada kekuatan pun tidak boleh. Jadi hanya dalam satu kondisi saja orang itu memberontak, kalau pemimpin kita ini dia melakukan kekafiran dan dia telah keluar dari Islam dengan bukti-bukti yang nyata, atau memang dia orang kafir, itu pun dengan kekuatan yang lebih daripada kekuatan dia. Kalau mereka kuat kita lemah, jangan bunuh diri namanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang kedua. Yang ketiga, tamasuk dengan sunnah. Kita disuruh untuk tamasuk, memegang sunnah Nabi SAW. Apalagi sekarang di zaman fitnah ini, maka berpegang dengan sunnah itu sangat penting sekali. Apalagi dengan sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan satu persatu, ketika kita mengamalkannya orang aneh, padahal itu sunnah sejak zaman Nabi. Itulah Islam, di awalnya asing dan akan kembali asing. Dan faedah tamasuk dengan sunnah ini banyak. Pertama, al-wusul ila darajatil mahabbah. Kita akan mencapai derajat al-mahabbah, kecintaan, mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Karena mengamalkan sesuatu dalam agama ini bukan yang apa yang kita cintai, tetapi apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, berpegang dengan sunnah ini, Bu, maka kita akan terjaga daripada lawannya. Apa lawan sunnah? Bid'ah. Kita terjaga dari perbuatan yang dicela dalam agama. Kemudian yang ketiga, yang berpegang dengan sunnah ini akan mendapatkan pahala seperti pahala para sahabat Nabi SAW. Bukan hanya satu, bahkan 50 para sahabat yang mengamalkan dalam sunnah yang sama dengan yang kita amalkan. Nabi SAW mengatakan, inna mi waraikum ayyama sabrin. Ingat, di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Lil mutamassikina minkum, orang yang berpegang teguh di antara kalian dengan sunnah Nabi SAW, seperti pahala 50 para sahabat yang mengamalkan sunnah persis dengan apa yang kalian amalkan. Dan ini sebuah kabar gembira dari Rasul. Karena bagaimanapun di akhir zaman memegang sunnah itu seperti memegang bara api. Kalau kita pegang makin panas, kalau kita lepas pula sunnah dari badan kita. Makanya perlu kesabaran. Mendakwahkan sunnah di akhir zaman ini perlu kesabaran, karena terlampau banyak sempalan-sempalan ahli sunnah
dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Nawasib, Syiah dan yang semacamnya yang berusaha untuk memadamkan api sunnah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang tamasuk dengan sunnah, tentu manusia yang paling tamasuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah para sahabat Nabi. Kita bisa lihat asar-asar dari mereka luar biasa. Para sahabat itu kalau di depannya ada sunnah Rasul, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, pasti mendengar, pasti taat. Saya contohkan beberapa kisah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi kelaparan di mana-mana, akhirnya sebagian para sahabat menyembelih keledai-keledai peliharaan mereka. Setelah kemudian disembelih, dikuliti, kemudian direbus dan hampir dimakan, tiba-tiba datang larangan, tidak boleh memakan daging keledai peliharaan. Maka semua para sahabat tidak ada yang berani menyentuhnya, padahal mereka sedang lapar di atas kelaparan. Padahal kalau seandainya mereka makan pun itu darurat kan Bu, sesuatu yang darurat itu kan dibolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Perkara-perkara yang darurat itu kan membolehkan yang diharamkan Bu. Tapi para sahabat tak mau. Sedarurat apapun mereka tidak mau menyentuh daging keledai peliharaan yang sudah dimasak itu. Kenapa? Demi melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Begitu para sahabat. Ketika turun ayat hijab, semua para wanita pulang ke rumah mereka. Sampai bahasanya taplak meja pun digunakan untuk hijab, supaya mereka tertutup auratnya. Ketika turun tentang pengharaman khamar, semua para sahabat menumpahkan khamar di depan-depan rumah mereka sampai gang-gang kota Madinah banjir dengan khamar. Itu tanda sami'na wa ata'nanya para sahabat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka manusia yang paling mentaati Allah dan Rasulnya. Makanya kenapa sunnah para khulafa'ur rasyidin itu juga menjadi pegangan bagi kita. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ar rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin itu Bu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan ibnu Ali. 5 khulafa'ur rasyidin itu 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan putra Ali. Karena Rasul mengatakan khulafa'ur rasyidin itu hanya berlangsung 30 tahun saja. Dimulai Abu Bakar dan diakhiri dengan Hasan putra Ali. Genap menjadi 30 tahun. Tetapi bukan berarti sunnahnya para khulafa'ur rasyidin seperti Al-Quran atau seperti sunnah Nabi. Tentu yang paling tinggi adalah Al-Quran. Kalau tidak ada Quran, sunnah Nabi. Kalau tidak ada sunnah Nabi, barulah kemudian sunnah para khulafa'ur rasyidin, sunnah para sahabat, atau disebut dengan ijma' para ulama. Makanya kita lihat ada beberapa amalan-amalan di masyarakat itu yang tidak dianjurkan atau tidak diperintahkan Quran, tidak diperintahkan Rasul, tetapi para sahabat mengamalkannya. Contoh umpamanya mushaf yang ada di tangan kita, itu kan amalan para khulafa'ur rasyidin kan. Dulu kan Quran tidak dibukukan, akhirnya dibukukan. Ataupun azan 2 kali ketika sholat Jumat, kias kepada azan waktu fajar, dan itu terjadi di zaman Utsman, ya kan. Makanya sekarang lihat masjid-masjid itu ada yang azannya sekali, ada yang azannya 2 kali. Di zaman Rasul azan 1 kali, di zaman Abu Bakar azan 1 kali, di zaman Umar azan 1 kali, di zaman Utsman azan 2 kali. Maksudnya azan Jumat, karena semakin luas sehingga orang-orang pasar tak dengar azan, maka dibuatlah azan pertama dan azan kedua, kias dengan azan subuh. Ada azan pertama, ada azan kedua. Itu kan amalan para sahabat, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa dalil kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi perkataan mereka para khulafa'ur rasyidin tentu lebih didahulukan dibandingkan perkataan yang lainnya. Kata Rasul, iktadu billadaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Ikutilah 2 manusia sepeninggalku, dialah Abu Bakar dan juga Umar alias khulafa ar-rasyidin. Maka ini poin yang ke-3, berpegang teguh dengan sunnah. Dan yang terakhir,
kita diperingatkan Rasul agar hati-hati dari perkara-perkara baru dalam agama. Karena perkara-perkara baru dalam agama ini disebut bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ya. Karena begini Bu, Islam ini syariat yang sudah sempurna, bahkan paripurna, tidak berhajat kepada tambahan dan pengurangan. Tidak ada agama yang paling komplit dalam ajarannya melebihi agama Islam. Agama di luar daripada Islam itu ajarannya tidak selengkap Islam. Bahkan seorang Yahudi di zaman Rasul, di zaman para sahabat, pernah bertanya kepada Salman Al-Farisi dan mengatakan, "Ya Salman, hal sahibukum," maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah temanmu, maksudnya Rasul, "yu'allimukum kulla syai'in hatta al-khira'ah," mengajarkan segala sesuatu sampai kepada urusan jamban? Kata Salman, "Ajal yu'allimuna nabiyyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah." Ya, Nabi kami telah mengajarkan sesuatu, segala sesuatunya sampai kepada urusan jamban. Artinya setiap yang mendekatkan diri ke sorga sudah dijelaskan dan sudah sempurna. Sesuatu yang menjauhkan kita dari neraka sudah dijelaskan dan sudah sempurna, sehingga tidak perlu ada lagi penambahan, apalagi ada pengurangan. Karena agama ini Islam, ini agama sempurna. Lah bid'ah ini menyangka bahwa Islam itu belum sempurna, maka perlu ditambah. Sesuatu yang sempurna kalau ditambah makin tidak sempurna. Makanya kenapa dengan tegas Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, "Ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum." Ikut saja, jangan buat-buat, itu sudah cukup. Yang ada saja kita tidak bisa mengamalkan, Bu. Yang ada loh. Coba Ibu amalkan. Semua sholat sunnah, semua puasa sunnah, semua sedekah sunnah, Ibu bisa lakukan? Nggak akan bisa Ibu lakukan itu. Coba dari pagi sampai pagi lagi, semua sholat sunnah Ibu lakukan, semua zikir sunnah Ibu lakukan, semua doa sunnah Ibu lakukan, semua aktivitas sunnah Ibu lakukan, nggak akan sanggup. Sampai kapan kita sanggup melakukan itu? Yang ada saja repot kita melakukannya, kok buat-buat yang tidak ada pula. Makanya Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, ikuti saja yang ada, jangan buat-buat, itu sudah cukup. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena amalan-amalan yang diada-adakan itu walaupun menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga, maka sia-sia seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan wa fi riwayatin man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, atau barang siapa yang menciptakan sebuah amalan yang tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak atau ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3-4 poin dari hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu.